Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa cukup. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, tetap jaga kesehatan agar bisa beraktivitas normal seperti biasanya ya. Nah, anak muda yang malas belajar tidak pantas untuk masa depan yang baik. Jadi kalian harus menjadi anak muda yang rajin belajar, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni peserta didik mampu mengaplikasikan matrik pada SPL, sistem persamaan linier ya, dan menentukan solusi dari SPLTV dengan matriks. Nah, setelah diberi materi akan ada soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. 5 orang pengirim pertama selalu mendapat nilai plus. Baiklah, silahkan dibuka buku pendampingnya pada halaman 46. Kita mempelajari yang pertama mengaplikasikan matriks pada SPL. Ya. Selain menggunakan eliminasi, substitusi yang dulu kalian sudah mempelajari ketika kelas 10 ya, solusi dari SPLDV maupun SPLTV dapat ditentukan dengan operasi aljabar matriks. Contohnya seperti ini. Memanfaatkan operasi aljabar matrik, manfaatkan operasi aljabar matrik untuk menentukan solusi dari ini. Nah, yang pertama ini kan linear 2 variabel ya, persamaan linear 2 variabel. Kalau yang kedua ini persamaan linear 3 variabel. Baiklah, kita lihat yang pertama. Nah, ada persamaan linear 2 variabel seperti ini. Langkah yang pertama, kita ubah dulu SPL-nya ke notasi persamaan matriks. Nah, seperti ini. Kita ambil koefisien X kolom pertama, kolom kedua kita ambil koefisien Y, lalu di sini kita tuliskan XY kalau memang di sini yang dicari variabelnya adalah XY. Lalu di sini adalah hasilnya, hasil dari sini. Nah, setelah itu lakukan operasi matrik. Nah, di sini kan kalau kalian lihat bisa dikerjakan dengan menggunakan konsep inverse matrik ya. Nah, seperti ini berarti XY sama dengan ini di depan, pindahnya juga di depan, di inverse ya, dikali matriks yang ini. Nah, mencari inverse-nya, determinan ya, 1 per determinan berarti 1 kali 5 dikurangi 4 kali 3 dikali matriks baru yang diagonal utamanya dibalik 51 ya. Diagonal keduanya dikali min 1 dikali matriks ini, sehingga didapat X-nya kalau disederhanakan 1/7 ya dikali ini. Nah, ini matriksnya kalikan dulu, baris kali kolom, berarti 1/7 dikalikan ini diperoleh ini. Sederhanakan. Nah, berarti di sini 1/7 dikali min 28 4, lalu 1/7 dikali min 35 5. Jadi nilai X adalah 4 dan nilai Y adalah 5. Gitu. Jadi selain menggunakan eliminasi, substitusi, campuran, persamaan linear 2 variabel juga bisa diselesaikan dengan matriks. Paham ya? Oke, jadi solusinya adalah X-nya 4 dan Y-nya 5. Ini tariknya X 4 Y 5. Nah, ketika nomor 2 seperti ini, sama langkah pertama kita ubah SPL ke dalam notasi matriks seperti ini. Nah, berarti yang kedua nanti lakukan operasi matriks, berarti menggunakan inverse. Ini di inverse matrik 3 kali 3. Nah, inverse matrik ordo 3 kali 3 belum kita pelajari atau tidak saya berikan, saya tidak dipelajari saja ya. Nah, jadi tidak usah kita lanjutkan pengertiannya, nanti cara mencarinya seperti ini ya. Boleh kalau mau mempelajari, boleh langsung pribadi dengan saya saja, karena mungkin akan menghabiskan waktu yang lumayan lama ya. Kalau dilakukan seperti ini nanti tidak malah semakin bingung, karena juga yang keluar biasanya 2 kali 2. Lanjut ke menentukan solusi SPLTV dengan determinan. Nah, tadi dengan inverse, sekarang dengan determinan. Kalau ini 3 variabel ya. Nah, jika diketahui ini adalah persamaan linear 3 variabelnya AX plus BY plus CY dan seterusnya ini. Nah,
Maka solusi penyelesaian dari SPL tersebut dapat diperoleh dari X bisa dicari ya. X adalah determinan X per determinan, Y determinan Y per determinan, dan Z determinan Z per determinan. Apa itu determinan? Apa itu determinan X, Y, Z? Kita lihat bersama-sama. Tadi ini ya persamaan linearnya. Ya. Nah, jadi D besar ini dicari dengan cara, ini koefisiennya diambil. Koefisien X kolom pertama, koefisien Y kolom kedua, koefisien C kolom ketiga, lalu ditambah matriks baru, ditambah kolom baru, dari yang pertama dan yang kedua ya nanti ya. Lalu ini do X determinannya. Nah, karena ini X ya, jadi koefisien X ini diganti dengan ini hasilnya, DNS ini. Lalu DY, nah kan Y yang dicari. Nah, jadi koefisien Y LBQ di sini diganti dengan hasilnya ini, DNS. Dan koefisien Z, dan DZ ini koefisien Y-nya diganti, CMR diganti dengan hasilnya, DNS. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sebagai contoh ini, dengan menggunakan determinan matriks, tentukan solusi dari ini. Oke, kita lihat yang pertama, kita cari D dulu. Nah, D-nya kan ini tinggal kita ambil ya, 43-2. Ini kita tambah kolom dari kolom pertama dan kolom kedua, lalu kita operasikan. Ini. Tidak saya ulangi ya, karena sudah dipelajari determinan matriks ordo 3x3. Berarti hasilnya ini dikurangi ini. Nah, sederhanakan, ketemulah D. Lalu do X. Nah, do X ini kolom pertama ya, ini kan harusnya 43-2 ya. Ini diganti dengan hasilnya, yakni min 135. Ya, min 135, dan ditambah kolom baru ini dari hasil kolom pertama dan kolom kedua. Taruh sini. Kita operasikan biasa matriks ordo 3x3 seperti ini, sederhanakan. Nah, ketemu. Sekarang do Y, nah ini Y nya diganti dengan hasilnya ini biasa seperti ini. Lalu do Z, nah koefisien Y nya diganti dengan hasilnya, tambah 2 kolom baru dari kolom pertama dan kedua. Oh, ini kurang ya, yang birunya ketinggalan. Oh, birunya ketinggalan, maaf. Oke, dari sini kita udah dapat ada determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Sekarang kita mencari X. X tadi dicari dengan cara dot determinan X per determinan, yakni 21/21, hasilnya 1. Lalu Y-nya seperti ini, Z-nya seperti ini. Nah, jadi setelah itu kalian bisa uji hasilnya dengan cara apa? Mensubstitusikan nilai X, Y, Z ini ke dalam persamaan ya. Substitusi, oh nilainya udah sama, berarti saya mengerjakannya udah benar, udah tepat. Monggo nanti mau diuji bisa enggak ya, monggo. Jadi solusi penyelesaian dari ini yakni X sama dengan 1, Y1 dan Y2. Begitu tentang solusi SPLTV dengan determinan matriks. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Silahkan kalian bisa berlatih di buku pendamping kalian masing-masing ya. Nah, dikirim, di-GC, usahakan satu file, kalau tidak bisa menggunakan JPEG atau foto. Yang penting filenya yang dikirim ke ibu jangan terlalu banyak. Usahakan maksimal ya 2 aja kepepetnya ya. Kalau 1 halaman kan enak, yang PDF saya downloadnya cuma sekali. Ya, selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, kalian diberi kemudahan dalam menyerap ilmu, menerima ilmu, dan bisa berguna untuk nantinya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya.